Perkenalkan, nama saya Fathul Jana Adam dengan NIM 201111011140 dengan kelas Kesling atau Kesehatan Lingkungan. Dengan mata kuliah Entomologi dan Mikrobiologi Kesehatan Lingkungan. Yang pertama ada batasan atau pengertian. Apa itu tuberkulosis? Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis di paru. Kondisi ini kadang disebut juga dengan TB paru. Bakteri tuberkulosis yang menyerang paru menyebabkan gangguan pernapasan seperti batuk kronis dan sesak napas. Penderita TBC biasanya juga mengalami gejala lain seperti berkeringat di malam hari dan demam. Pengobatan penyakit tuberkulosis biasanya membutuhkan waktu berbulan-bulan dengan aturan minum obat yang ketat guna mencegah risiko terjadinya resistensi antibiotik. Jika tidak ditangani dengan segera, TBC dapat berakibat fatal. Selanjutnya, bakteri Mycobacterium tuberculosis dapat menginfeksi bagian organ tubuh lainnya seperti ginjal, tulang, sendi, kelenjar getah bening, atau selaput otak. Kondisi ini dinamakan dengan TB ekstra paru. Yang kedua ada agen dan faktor dari tuberkulosis atau TB, yaitu agen yang mempengaruhi penularan penyakit tuberkulosis paru adalah kuman Mycobacterium tuberculosis. Yang ketiga, faktor-faktor risiko. Yang pertama itu ada usia, jenis kelamin, ras, sosial ekonomi, kebiasaan hidup, dan sebagainya. Yang kedua, melemahnya sistem kekebalan tubuh akibat mengidap penyakit atau meminum obat-obatan tertentu. Yang ketiga, bayi dan anak-anak yang sistem kekebalan tubuh mulai menurun. Yang keempat, individu yang berpergian ke daerah dengan kasus TBC. Yang kelima, konsumsi alkohol berlebihan yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Yang keenam, perokok aktif maupun pasif. Yang ketujuh, bekerja di fasilitas kesehatan yang diharuskan berkontak erat dengan orang sakit. Yang kedelapan, tinggal bersama orang pengidap TBC. Yang keempat, ada rantai penularan. Rantai penularan dari tuberkulosis atau TB yaitu saat batuk atau bersin, penderita TBC dapat menyebarkan kuman yang terdapat dalam dahak ke udara. Dalam sekali batuk, penderita TBC dapat mengeluarkan sekitar 3.000 percikan dahak. Dan selanjutnya, bakteri TB yang berada di udara bisa bertahan berjam-jam, terutama jika ruangan gelap dan lembab. Sebelum akhirnya terhirup oleh orang lain, umumnya penularan terjadi dalam ruangan di mana percikan dahak berada dalam waktu yang lama. Dan yang kelima ada upaya pencegahan dan pengendalian dari tuberkulosis atau TB. Yang pertama, melakukan pemeriksaan TB bagi orang yang bergejala dan berisiko tinggi terpapar kuman TB. Yang kedua, menjalani pengobatan TB jika sudah terdiagnosa menderita TB laten dan termasuk kelompok yang rentan sebelum TB menjadi aktif. Yang ketiga, memperbaiki sirkulasi udara dan pencahayaan sinar matahari di rumah untuk mencegah bakteri berdiam dalam ruangan. Yang keempat, mendapatkan imunisasi BCG terutama bagi anak-anak dan orang yang berisiko tinggi tertular TBC. Lanjutan dari upaya pencegahan dan pengendalian, yaitu upaya pencegahan dan pengendalian TB paru juga disebabkan karena adanya penurunan dalam pengobatan TB paru yang berakibat menjadi TBRO atau TB resisten obat. Mari kita sama-sama untuk menjauhi tuberkulosis atau penyakit TB. Terima kasih.